Bu. Ya Allah, ampun Beres, deh. Bu. Tapi tadi Share nggak ada. screen-nya dari mahasiswa aja, Bu, biar nggak nge-lag. Nggak usah. Ini karena di ruangan, jadi saya on off cam dulu ya. Sinyal saya nggak stabil nih. Iya, Bu. Iya, Bu. Nge-freeze terus. Sabar. Nah, ini tadi ya. Bisa dengan kontak langsung, berdekatan seperti ini komunikasi sel nih. Komunikasi antar sel itu kayak begini nih. Jadi kalau ditanya ada berapa komunikasi sel, itu bisa 1 kontak langsung. Kontak langsung itu antara sel target dengan sel sinyal itu dia berdekatan. Ya, berdekatan seperti ini. Kalau parakrin itu dia tadi parakrin apa? Menghasilkan suatu apa? Suatu untuk sel lain. Ya, menghasilkan sesuatu untuk dipakai oleh sel lain. Bedanya kalau autokrin? Untuk diri sendiri. Kalau autokrin memproduksi sesuatu untuk sendiri. Iya, sendiri. Contohnya autokrin itu sel apa menghasilkan apa? Insulin. Iya, sel Insulin. pankreas menghasilkan Insulin. insulin, itu autokrin ya. Kalau parakrin dia misalnya kelenjar sel tiroid, misalnya dia menghasilkan hormon tiroid, misalnya seperti itu, dia dipakai oleh yang lain, tulang, gigi kayak gitu ya. Itu yang kedua, parakrin dan autokrin. Nah, berikutnya komunikasi sel yang lain itu bisa pakai sinap. Sinap itu apa, teman-teman? Sinap itu apa? Sinap? Istirahat. Sinap. Ini loh, Anda lihat nih, sinap. Sinap itu adalah pertautan atau pertemuan antara neuron satu dengan neuron yang lain. Itu sinap, ya. Ulangi, Dwi Cahya, sinap itu apa? Dwi Cahya? Halo, Dwi Cahya? Pertemuan antara neuron satu dengan neuron yang lain, Bu. Oke. Pertemuan antara neuron satu dengan neuron yang lain, ya. Jadi antara sel saraf, neuron itu kan sel saraf, dia akan bertemu dengan yang lain itu, dia berhubungan gitu, berkomunikasi ya antara sel saraf satu dengan sel saraf lainnya. Nah, kalau kita mau berbicara tentang sinap, teman-teman, sinap itu jelas dia neuron. Kita tidak bisa bilang sinaf, tapi kita tidak berbicara neuron. Sinap itu jelas dia sel saraf. Nah, yang dibawa oleh sel saraf itu apa, teman-teman? Nih, teman-teman ada nih ya, ada sinap. Berarti komunikasi sel itu bisa dengan sinap, bisa dengan dia endokrin yang tadi teman-teman sudah sampaikan. Kalau dia berbicara tentang sinap, berarti kita akan berbicara tentang sistem saraf. Yang dibawa oleh sel saraf itu apa? Signal. No, salah. Impuls. Salah. Sekarang coba, apa bedanya antara sel saraf atau sistem persarafan dengan sistem endokrin? Bedanya apa? Udah diajarin kan anatomi ya? Sudah kan? Anatomi sistem saraf itu apa aja, anatomi endokrin apa saja, kan sudah. Nah, bedanya apa sih dua hal itu? Persamaannya dulu deh, persamaannya apa? Persamaannya apa? Antara sistem saraf dengan sistem endokrin, persamaannya apa, Bayu? Izin menjawab. Silakan, Haula. Sistem saraf yang melibatkan otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem endokrin melibatkan berbagai kelenjar.
Ya, ini ya. Nanti kalau perlu dicatat. Persamaannya antara sistem saraf dengan sistem endokrin, dua-duanya itu sebagai regulator kita. Dia yang mengatur tubuh kita. Paham persamaannya? Tapi di antara persamaan itu juga ada perbedaannya. Nah, ntar dulu saya buatkan suatu kolom supaya teman-teman paham ya. Di jalan, bahan, lama, di jalannya bahan lama, terus kemudian nah, jadi perbedaannya, kalau persamaannya apa? Sama-sama dia sebagai regulator ya. Jangan dikira endokrin itu tidak sebagai regulator atau yang mengatur loh. Jadi di dalam tubuh kita itu yang mengatur itu ada dua, sistem saraf dan sistem endokrin. Perbedaannya, kalau sistem saraf itu yang dibawa bahannya itu menggunakan neurotransmitter. Tadi di gambar tadi nih. Ini kan neurotransmitter yang dibawa. Ya. Jadi, teman-teman, kalau neurotransmitter kita itu kurang atau neurotransmitter itu kita itu berlebihan, itu pasti akan terjadi sesuatu hal di dalam tubuh kita. Contohnya adalah, Bu, contoh neurotransmitter itu apa? Contohnya apa neurotransmitter itu? Asetilkolin, gobutamin, GABA, itu contoh nama-nama neurotransmitter. Kita itu punya triliunan sel saraf. Triliunan sel saraf itu membawa neurotransmitter. Jadi, teman-teman, kalau neurotransmitter yang dibawa itu kurang, bahkan dia berlebih, akan bisa mengakibatkan suatu gangguan. Apa, Bu? Contohnya banyak. Salah satunya adalah gangguan perilaku. Jangan dikira pasien-pasien autis. Tahu pasien autisme? Anak-anak dengan autisme, itu dia bermasalah di neurotransmitternya, teman-teman. Dia kekurangan neurotransmitter GABA. Sehingga dia ada gangguan perilaku. Nah, teman-teman kalau lihat di dalam sekelilingnya teman-teman, entah siapa, mungkin ya saudara atau tetangga atau siapa ya, ada masalah anak dengan gangguan perilaku, baik itu autisme atau hiperaktif ataupun apapun itu salah satunya karena ada masalah dengan neurotransmitter. Jadi bahan yang dibawa oleh sel saraf atau itu namanya adalah neurotransmitter. Ya. Nah, yang dibawa oleh endokrin apa? Kalau endokrin Hormon. ya. Apa bedanya antara kedua bahan itu? Bekerjanya kayak mana? Misalnya nih saya berikan ilustrasi begini ya. Saya mau menulis. Saya ingin menulis. Kalau saya ingin menulis, itu yang mengatur kita siapa, teman-teman? Saraf atau endokrin? Saraf, Bu. Kenapa saraf? Kenapa nggak memilih endokrin saja? Karena syaraf yang mengatur agar tangan bisa bergerak untuk menulis. Ya, kenapa tidak endokrin Anda pilih? Kenapa tidak endokrin yang dipilih? Karena kalau endokrin mengatur untuk organ tubuh gitu, Bu. Jadi, ibaratnya dua sel ini, itu bedanya itu gini. Sel saraf itu dalam mengirimkan pesan, itu ibarat dia
WhatsApp, HP. Dalam mengirimkan pesan pakai HP. Misalnya, saya ingin mengirimkan pesan kepada Mas Dwi Darmawan. Mas Dwi, beritahu teman-temannya ya, Bu Nova kuliah hari ini. Mas Dwi Darmawan langsung akan berespon cepat. Itulah sel saraf. Tapi kalau saya mau pakai sistem endokrin, saya akan mengirimkan pesan ke Mas Dwi Darmawan. Mas Dwi, dalam. Nanti beritahu teman-teman ya, saya akan masuk hari Sabtu misalnya. Nah, tapi saya mengirimkan pesan itu, saya pakainya via kantor pos. Tak surati lewat kantor pos. Pesan yang diterima oleh dari saya ke Mas Darwi Darman lebih cepat yang lewat telepon atau lewat pos? Lewat telepon. Lewat telepon. Itulah gambaran dalam pengaturan sistem saraf dan endokrin. Jadi responnya itu yang cepat itu pasti di sistem saraf. Karena kalau endokrin itu dia tidak secepat itu. Kalau endokrin itu dia dalam mengolah suatu sinyal itu dia pakai suatu kimia dulu, proses metabolisme dulu, sehingga lama. Contohnya, Anda minum susu 1 ledeng. Susu itu salah satunya dia mengandung banyak apa? Protein. Protein. Selain protein, Kalsium. Nah, kalsium. Sel targetnya siapa? Tulang. Nah, sekarang tak suruh Anda minum susu 1 ledeng tuh. 1 ledeng diminum susunya. Tiba-tiba bisa modot itu? Tidak. Langsung bisa tinggi gitu? Enggak. Tidak. Nah, itu contohnya. Jadi dia yang akan bekerja adalah dia sistem hormon. Understand sampai di sini? Mengerti, Bu. Ya, dari kecepatan itu berbeda, 2 hal itu. Kemudian dari bahan tadi neurotransmitter dan yang satu hormon. Kemudian dari jalannya. Neurotransmitter itu akan sel saraf itu dia akan menghantarkan jalan bahannya itu lewat apa? Neurotransmitter itu akan dikirim ke masing-masing yang membutuhkan sel saraf itu lewat apa? Akson. Bukan. Neutron. Bukan. Tadi yang dibawa neurotransmitter yang membawa siapa? Antar neuron. Iya, Sungsum tulang belakang. apa tadi namanya? Sinap. Sinap. Ya, alatnya dia pakai sinap. Nah, tapi kalau yang sistem endokrin dia akan membawa sinyal hormonnya itu melalui pembuluh darah. Jadi di darah Anda itu mengandung hormon loh. Jangan dikira nggak mengandung hormon. Jadi hormon itu akan dibawa ke seluruh tubuh itu melalui pembuluh darah. Ya, paham ya? Itu perbedaannya. Jadi kembali lagi ke sini ya teman-teman. Ini ada berbagai komunikasi sel dari secara langsung, komunikasi secara langsung, kemudian secara parakrin atau autokrin, secara sinap dan endokrin. Itu kalau nanti ditanya apa komunikasi via sel ya, itu. Oke, ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi antara sistem kerja endokrin signaling dengan synaptic signaling ya, gitu. Jadi tadi sudah ya, jadi kalau endokrin kan dia lewat pembuluh darah nih, sehingga dia butuh kerja yang lama. Prosesnya nggak bisa langsung bedunduk langsung bisa gitu ya. Saya minum susu, saya ingin tinggi ya, nggak bisa karena di sini ada suatu proses dulu. Ya, proses dulu dalam dibawa antar komunikasi antar sel, ada pertukaran intrasel, ekstrasel, ion natrium, ion channel natrium kalium itu, nah, nanti akan diproses secara kimiawi. Tapi kalau yang synaptic signaling itu langsung dia akan cepat langsung taplok kayak begini.
tidak ada proses metabolisme atau proses kimia di dalam sistem saraf. Ya, nanti ada modulnya, nanti bisa dibaca modulnya. Oke, sekarang kita kaitannya dengan sel dengan anestesi. Ya, oke. Anda kan sudah dapat nih, belum dapat ya? Ini kan masih semester 2 ya, belum dapat. Tapi ini pengantar ya, teman-teman. Sekarang Bu tulis pertanyaan dari saya, silahkan disiapkan kertas ya. Sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Pertama, bagaimana anestesi masuk ke dalam sistem saraf? Judulnya dulu, kasih judulnya ya. Judulnya adalah mekanisme seluler. Judulnya kita sedang akan berbicara mekanisme seluler dalam general anestesi. Atau mekanisme seluler di dalam anestesi umum. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana agen anestesi atau obat anestesi masuk ke dalam sistem saraf. Bisa diulang, Bu? Jelaskan bagaimana obat anestesi bisa masuk ke dalam sel saraf. Oke, sudah? Sudah, Bu. Yang kedua, jelaskan distribusi obat anestesi melalui sistem saraf. Jadi distribusinya kayak apa ya? Pertanyaan ketiga, bagaimana pengaruh anestesi terhadap sistem saraf? Pengaruh anestesi terhadap sistem saraf, terhadap transfer informasi antara sesama saraf, antara sel saraf satu dengan sel saraf lainnya intinya. Jadi intinya pertanyaan ini itu kaitannya anestesi dengan pengaruh sinap itu tadi. Ya, cara kerjanya kayak mana itu persinap tadi? Jelas nggak pertanyaannya? Diulang, mau diulang? Yang ketiga, Bu, diulang. Ketiga, Bu. Diulang, Ibu, diulang. Terhadap Bagaimana pengaruh informasi antara neuron aja boleh, dalam kurung pengaruhnya terhadap sinap. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat, apakah anestesi berpengaruh terhadap
reseptor dan channel ion sel. Oke, itu pertanyaan dari saya yang nanti teman-teman bisa jawab. Saya akan berikan referensinya. Saya share di sini atau share di grup PJ? Di grup PJ aja, Bu. Oh, di grup PJ aja ya sudah. Oke. Baik. Nanti itu kita sudah mulai ke belajar terkait itu ilmu dasar ya, teman-teman, ilmu dasar. Jadi nanti teman-teman akan paham kenapa sih kalau saya jadi akan ada itu tadi ada 4 pertanyaan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Sebetulnya sih itu kaitannya dengan yang general anestesi ya, general anestesi. Jadi yang kenapa sih orang, misalnya nih saya akan dibius, baik itu saya via inhalasi, dihirup, saya disuntik, ya, itu kok bisa membuat saya itu jadi tidak terasa. Itu ilmunya di tadi itu. Ya, nanti saya berikan referensinya, tinggal nanti dijawab saja sesuai dengan referensi jurnal yang saya tuliskan. Terus kemudian, Bu, gimana kalau anestesi lokal? Nah, itu juga ada teorinya ya, bahwa akan ada hubungannya dengan ion channel tadi. Ada di pertanyaan nomor berapa tadi? 3 atau 4, saya lupa di situ ya. Itu. Oke, itu ya. Silahkan nanti kalian buat, kita insya Allah ketemu lagi berarti di pertemuan berikutnya hari Rabu kalau nggak salah atau hari Jumat ya. Ya, di situ ya. Nanti silahkan Anda baca dari referensi yang sudah nanti akan saya bagi, tinggal dijawab saja referensinya. Bu, boleh nggak pakai referensi lain? Boleh, boleh banget ya. Oke. Any question sampai di sini? Cukup ya? Karena kelas lain ada. Ya, silakan. Mengenai absen gimana? Ada. Ini sebenarnya nggak usah absen juga nggak apa-apa, tapi nanti tetap saya berikan absen di Skalsa ya. Karena dari sini pun kan saya sudah bisa mengabsen siapa yang hadir dan siapa nggak hadir, karena ini kan saya record. Jadi saya bisa lihat di sini. Nanti tetap absen di Skalsa, ya. Ibu, Iya, Bu. Ya. untuk pengumpulan Iya, Bu. tugasnya bagaimana, Bu? Ya, berarti pertemuan tergantung dari ini, pertemuan berikutnya. Pertemuan selanjutnya ya, Bu. Sesuai dengan RPP ya, nanti kita akan bahas di situ. Itu kenapa Ali Rahman kebalik-balik gitu kamu? Kok kamu ngantung sih Ali Rahman? Astagfirullah, kaget aku, kirain dirimu sedang menggelantung. Ya, nanti sesuaikan dengan itu, Mas. Karena kita akan coba bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Oke? Siap, Bu. Oke, enggak harus benar, Yang penting inti poinnya Anda sudah dapat. Oke, saya akhiri. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, semangat teman-teman ya. Terima kasih. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.